Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel YouTube saya John Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 sudah semakin dekat. Maka di sini saya akan membagikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang harus Bapak Ibu peserta PPG hindari saat mengikuti ujian nanti. Karena apa? Karena kalau melakukan pelanggaran saat ujian nanti, maka akan mendapatkan sanksi. Dan sanksinya itu bermacam-macam, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang sangat berat. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Yang pertama, pelanggaran ringan. Contohnya seperti apa? Ini dia. Yang pertama, peserta lupa mematikan suara HP. Nah, di sini disarankan kepada semua peserta PPG setelah memasuki ruang ujian diharapkan HP-nya di silent sehingga tidak mengganggu proses ujian berlangsung. Yang kedua, peserta berpakaian tidak sopan. Nah, di sini disarankan kepada semua peserta jika mengikuti ujian nanti diharapkan berpakaian yang rapi dan sopan. Jika peserta melanggar kedua hal ini, maka akan diberikan sanksi ringan seperti ini. Peserta diperingatkan oleh pengawas. Artinya di sini masih bisa diperbaiki. Mari kita lanjut ke pelanggaran sedang. Contohnya seperti ini. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat ujian sudah berlangsung atau saat peserta sudah login di aplikasi. Maka di sini disarankan kepada semua peserta PPG dalam jabatannya mengikuti ujian, hadir di ruang ujian 1 jam sebelum ujian berlangsung atau 30 menit sebelum ujian berlangsung. Sehingga saat ujian berlangsung, Bapak Ibu peserta sudah stay di hadapan laptop masing-masing. Yang berikut, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Hari ini sudah diluncurkan aplikasi ujian seleksi akademik, maka Bapak Ibu peserta silahkan kunjungi laman ppg.kemdikbud.go.id untuk mengunduh aplikasinya, atau kalau tidak, lihat video saya yang di atas sini, ada panduannya terkait unduh aplikasi dan install aplikasi ujian seleksi akademik. Yang berikut, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, di sini selama ujian berlangsung, Bapak Ibu peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian. Bapak Ibu harus stay di hadapan laptop sampai ujian ini selesai, baru bisa meninggalkan ruang ujian. Jika dari semua peserta PPG ada yang melanggar pernyataan ini, maka akan diberikan sanksi seperti ini. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Kasihan kan Bapak Ibu peserta sudah berjuang sampai titik ini hanya karena melakukan pelanggaran ini dinyatakan tidak lulus. Maka di sini perhatikan baik-baik pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari saat ujian berlangsung sehingga Bapak Ibu peserta PPG bisa mengikuti ujian dengan baik dan dinyatakan lolos seleksi akademik. Yang berikut, pelanggaran berat. Contohnya seperti ini. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Nah, di sini disarankan kepada semua peserta yang mengikuti ujian di hari pertama atau di hari kedua, ketiga, dan hari selanjutnya tidak boleh menyebarluaskan soal yang Bapak Ibu Guru kerjakan. Karena apa? Karena masih ada peserta lain yang belum ikut ujian. Dan juga kemungkinan soal dalam aplikasi ini sama sehingga menjaga kerahasiaan soal ini. Jika Bapak Ibu peserta ketahuan menyebarluaskan soal ini kepada teman yang lain, maka akan diberikan sanksi seperti ini. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta ujian. Dan juga di sini diproses secara hukum. Yang berikut, pelanggaran sangat berat. Contohnya seperti ini. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Nah, ini sudah jelas bahwa saat ujian nanti
benar-benar Bapak Ibu peserta sendirilah yang mengerjakan soal ini tanpa minta bantuan orang lain. Sehingga di sini Bapak Ibu peserta PPG persiapkan diri baik-baik dan sudah ada kisi-kisinya terkait ujian seleksi akademik ini. Bapak Ibu peserta PPG bisa download di laman ppg.kemikpu.go.id untuk membaca kisi-kisinya di sana. Kira-kira bentuk soalnya seperti apa. Yang berikut, peserta memalsukan data. Nah, di sini saat masuk aplikasi dan untuk mengisi biodatanya, Bapak Ibu peserta perhatikan baik-baik, data yang diinput di sana adalah data yang benar-benar valid dan sesuai dengan identitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, jika ada peserta yang melanggar kedua pernyataan ini, maka akan diberikan sanksi seperti ini. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji. Dan ini juga diproses secara hukum. Karena apa? Memalsukan data dirinya. Oleh sebab itu, disarankan kepada seluruh peserta PPG yang akan ikut ujian nanti, simak baik-baik pelanggaran-pelanggaran ini. Sehingga saat ujian berlangsung, Bapak Ibu peserta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga ujian itu berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu peserta dinyatakan lolos seleksi akademik dan maju ke tahap berikutnya. Selamat berjuang, semoga sukses semua. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat.